Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar bahasa Inggris Unit 6 I will go to Menteng bersama Bu Ayu. Nah, sebelum belajar mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita buka halaman 51. Nah anak-anak, sebagian besar rumah-rumah ini berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Nah di sana ada perkantoran, fasilitas umum, dan pusat perbelanjaan lainnya yang dapat kita temukan di sekitar sini ya, atau di sekitar wilayah Jakarta Barat, Timur, dan Selatan ini. Nah, di Jakarta Barat kita bisa mengunjungi Museum Fathahillah ya, di Kota Tua. Nah, atau ada Jakarta Lama atau objek wisata baru yang bernama Museum Macan. Nah, di Jakarta Timur kalian bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Kalian di sana bisa melihat miniatur Nusantara, miniatur Indonesia ya. Kalian bisa menjelajahi secara detail rumah adat dan sekilas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, jalan dan desa di Jakarta diberi nama oleh atau biasanya dinamai karena beberapa faktor nih anak-anak. Misalnya yang pertama, ada yang dinamakan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya kayak gambir, menteng, karet, kebun jeruk. Nah itu bisa jadi karena dulunya tumbuh pohon gambir, pohon menteng ya, pohon karet, pohon jeruk, maka dinamakan jalan-jalan tersebut. Nah yang kedua ada juga yang dinamakan sesuai dengan pahlawan ya. Ada yang dinamakan pahlawan wanita Indonesia atau tokoh-tokoh populer lain yang tinggal di daerah tersebut. Misalkan ada HR Rasuna Said, Cawang, TB Simatupang, Daan Mogot, dan lain sebagainya ya. Ada juga dinamakan menurut suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Misalnya Kampung Melayu, ya kan, karena di situ banyak orang Melayu. Kampung Bali, Kampung Makassar, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada juga yang dinamakan berdasarkan objek tertentu dari daerah tersebut, ya. Misalnya di situ ada jembatan besi, peluit, joglo, dan lain-lain. Yang kelima, dinamakan berdasarkan peristiwa sejarah ya yang terjadi di daerah tersebut. Misalkan ada yang namanya Jatinegara. Yang keenam, dinamakan berdasarkan situasi alam di daerah tersebut ya. Misalnya ada Tanah Abang dan Ceger. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas tentang PLBJ-nya ya, atau mengenal tentang kota Jakartanya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menceritakan rencana masa depan seseorang. Nah, anak-anak, setiap orang pasti ya memiliki mimpi dan rencana di masa depan. Apa impian kamu? Coba, apa rencana kamu di masa depan? Masa depan itu mengacu pada periode waktu yang akan datang ya anak-anak. Kita dapat mengekspresikan rencana masa depan dengan menggunakan tenses masa depan atau future tense, menggunakan kata keterangan waktu yang menunjukkan masa depan. Masih ingat ya yang kemarin ya. Nah, untuk menyatakan rencana masa depan tersebut, kita menggunakan tenses will atau be going to ya. Nah, masih ingat ya, kita dapat menggunakan going to jika kita memiliki rencana yang sudah tetap, sudah mantap ya untuk masa depan kita, atau menggunakan will jika kita tidak memiliki rencana tetap atau kita masih ragu-ragu. Nih, contohnya nih, I'm going to meet my friend. Nah, saya akan menemui teman saya. Nah, maka si saya ini mengatakan ini berarti saya memiliki rencana untuk bertemu dengan temannya ya. Nah, gitu. Going to berarti yakin dia akan bertemu dengan temannya ya. Jika menyatakan rencana di masa depan, kita menggunakan kata keterangan waktu yang menunjukkan masa depan. Nah,
Contohnya nih ya, contoh adverb of time atau kata keterangan waktu di masa depan, yaitu ada tomorrow ya kan, besok, next week ya kan, minggu depan ya kan, next month bulan depan ya kan, next year tahun depan, later today ya kan, in 5 minutes, in 2 hour, on Monday, on Saturday, afternoon, next dan lain sebagainya. Nah, ini kata-kata ini menujunya ke depan ya anak-anak, ke masa depan. Ya bukan yesterday. Kalau yesterday berarti kemarin. Nah, itu past ya. Ini future tense ya. Kita menggunakan will dan be going to. Oke, kalau sudah mengerti silahkan kalian isi halaman 56. Silahkan kalian rangkai menjadi kalimat yang benar ya. Di sini ada penggunaan will ya. Nah, terus kalau sudah dikerjakan halaman 56, kalian kerjakan kompetensi tes di halaman 57. Nah, seperti biasa anak-anak, setelah kalian mengerjakan di LKS, silahkan kalian masukkan jawaban kalian ke link Google Form yang akan Ibu share di grup WA. Oke anak-anak, sekian, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pelajaran berakhir, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.